Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan dasar pemrograman di pertemuan ketiga ini. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai operator. Nah, operator sendiri itu di dalam bahasa pemrograman ya, ada beberapa bentuk ya. Salah satunya untuk operasi assignment, kemudian ada untuk operasi aritmatik, kemudian ada operasi unary, kemudian ada operasi untuk operasi equality and relational ya, kemudian juga ada untuk yang kondisional. Baik, kita mulai dari yang operator assignment ya, yaitu operator yang digunakan untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel ya. Ini juga sebetulnya sudah kita bahas secara tidak langsung di materi-materi sebelumnya. Nah, untuk itu ini contohnya ya. Misalnya ada in sama dengan 2. Nah, otomatis sama dengan ini disebut dengan operator assignment ya. Jadi ini adalah cara untuk memberikan nilai, variabel nilai itu diisikan dengan nilai 2. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lainnya yaitu string nama. Nah, variabel nama ini diisi dengan Budi. Nah, ini juga disebut dengan operator assignment. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja demokan bagaimana implementasinya di dalam bahasa pemrograman Java. Untuk bahasa pemrograman Java yang saat ini IDE yang digunakan adalah IDEA ya. Yang sebelumnya kita menggunakan Notepad ya, sama saja. Nah, mungkin ini biar lebih mudah, jadi tidak perlu menggunakan command prompt sendiri ya. Jadi di sini sudah ada terminalnya yang bisa kita gunakan. Nah, sebetulnya juga nanti bisa kita gunakan menu yang ada di bagian atas sini ya untuk run. Tapi kita biasakan dulu untuk belajar ini menggunakan perintah command Java untuk proses compile dan runningnya. Baik, kita buat satu Java ya, kita buat namanya operator ya, operator kita pisahkan saja. Pertama tadi adalah operator assignment ya. Baik, nah pertama kita buat adalah metode static Oke, kita gunakan seperti biasanya. Variabelnya atau parameternya itu argumen. Nah, seperti biasa ya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan operator assignment? Ya, tadi sudah dicontohkan, misalnya tadi adalah in nilai sama dengan 2. Nah, itu adalah contoh operator assignment. Itu sama dengan ini adalah operatornya. Nah, di sini ada variabel atau operan, nah, kemudian ada isi dari variabelnya. Oke, coba kita keluarkan outputnya. Kita buat
Oke, kita buat kalimatnya nilainya adalah nilai. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai ini dipanggil dari nilai yang sudah ditetapkan di atas. Nah, setelah ini coba kita run ya, running. Nah, karena kita sekarang posisinya ada di kode lab, nah kita masuk ke folder src. Oke, kemudian seperti biasa untuk compile. Baik, bisa dijalankan, kemudian kita lakukan proses running. Nah, oke, keluarnya adalah nilainya adalah 2. Jadi, operator assignment-nya juga sudah bekerja, ya, tidak ada masalah. Contoh kedua, yaitu tadi contohnya adalah string. Baik, sama kita keluarkan. Oke, nama saya adalah variabel nama. Nah, sama ya, seperti di atas. Nah, kita jalankan ulang compile-nya. Kemudian kalau sudah kita eksekusi. Nah, sama ya. Nilainya adalah 2. Nama saya adalah Budi. Budi itu diambil dari variabel nama yang sudah berisi dengan nilainya Budi. Nah, itulah contoh dari operator assignment. Berikutnya kita akan melanjutkan yaitu tentang operator aritmatik. Nah, operator aritmatik ini mungkin sudah sering kita temui ya, khususnya kalau kita sekolah dulu, pastinya sudah belajar tambah kurang kali bagi ya. Mungkin ada satu lagi tambahan yaitu modulus ya, atau sisa hasil bagi. Nah, ini juga sudah mungkin dari kecil sudah sering kita temui ya, dari SD, bahkan mungkin dari TK sudah belajar yang namanya tambah kurang kali bagi. Nah, ditambah lagi yaitu tadi sisa hasil bagi, tandanya adalah persen kalau di bahasa pemrograman Java. Baik, berikutnya kita lakukan proses demo ya, demo penggunaan operator aritmatik ya. Saya rasa tidak terlalu sulit juga ya. Operator aritmatik itu ya sama juga ya dengan operator assignment, caranya cuma nilai yang tadinya nilai 2 ini dimodifikasi menjadi operasi aritmatik ya, seperti itu saja ya. Jadi tinggal kita tambahkan kelas baru, saya buat namanya operator aritmatik. Oke, aritmatik ya. Nah, sama juga ya, public static void main ya, kurang lebih sama seperti tadi ya. Kemudian kita buat yang namanya variabel dulu ya, sama ya. Kita buat sederhana aja dulu, in hasil sama dengan atau in jumlah sama dengan 5 tambah 2.
Nah, inilah yang disebut dengan operator aritmatik, yaitu ada tanda plus. Ya, jadi kalau yang namanya operator aritmatik ada dua operan, operan pertama dan operan kedua. Nah, operan pertama dan operan kedua ini juga kita bisa ambil dari variabel yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita buat yang sederhana saja dulu. Ya, kita buat jumlah atau hasil 5 tambah 2 adalah jumlah. Nah, seperti itu saja kita buat ya. Baik, kita lakukan proses ini, kita save dulu. Kita buat Java operator operator aritmatik .java. Oke, berhasil di-compile. Selanjutnya kita lakukan running aplikasinya. Nah, ini keluarannya yaitu hasil 5 tambah 2 adalah 7. Ya, jadi 7 itu diambil dari operasi 5 tambah 2. Nah, sedangkan ini adalah hanya teks biasa yang saya buat. Nah, lalu bagaimana kalau nilai dua operan ini diambil dari variabel yang sudah ditetapkan nilainya? Ya, sama saja sih, tinggal kita buat misalnya in nilai atau operan 1 ya. Kita buat operan 1 sama dengan kita buat beda lah ya. 3 in operan 2 sama dengan 6 misalnya. Ya udah, kita in hasil penjumlahan sama dengan operan 1 ditambah operan 2. Ya, seperti ini juga. Yang bedanya tadi langsung dimasukkan nilainya. Kalau yang kedua ini adalah disimpan dulu di dalam variabel atau menggunakan operator assignment juga ya, seperti pertama. Kemudian operan 2 juga diberi nilai 6 di sini. Nah, kemudian kita buat variabel lagi. Di sini juga ada operator assignment yang pertama kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah operator aritmatik, yaitu menambahkan beberapa operan di dalamnya. Jadi ini tidak hanya 2 operan ya, 2, 3, 4 dan seterusnya masih bisa. Nah, berikutnya kita tampilkan hasil, kita panggil saja operan yang sudah kita buat. Hasil operan 1 ditambah operan 2 adalah hasil penjumlahan. Oke, seperti itu saja. Tinggal kita compile dan kita running. Oke, ya. Jadi ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Ya, jadi operan 1 sama operan 2, nilai yang muncul di sini itu akan bersifat dinamis. Ya, bersifat dinamis. Kemudian ketika operan 1 diubah nilainya, maka yang tampil juga di sini akan berubah. Nah, itulah operator aritmatik untuk yang penjumlahan. Kemudian bagaimana kalau untuk yang
pengurangan. Ya sama saja, bedanya kalau pengurangan berarti operasinya kurang, ya, tandanya kurang. Nah, langsung saja misalnya in hasil pengurangan sama dengan, kita gunakan saja operan 1 sama operan 2 yang sudah kita buat di atas. Boleh mau operan 1 dulu atau operan 2 dulu, boleh ya. Kita samakan saja operan 1 kurang operan 2. Kalau yang kita lihat di sini, hasilnya seharusnya adalah negatif ya, negatif 3. Kita lihat apakah benar hasilnya negatif 3. Oke, kita copy saja yang bagian di atas. Oke, hasil operan 1 dikurang operan 2 adalah hasil pengurangan. Oke, kita coba lakukan compile lagi. Kita running. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 3 dikurang 6 adalah negatif 3. Jadi sesuai ya, sesuai dengan logika yang ada ya. 3 dikurangi 6 ya hasilnya negatif 3. Nah, itulah operator pengurangan. Nah, kemudian tadi ada operator penjumlahan, pengurangan, kali ya. Kali ya sama juga ya. Kita hanya mengubah operator di sini. Nah, nanti terakhir kita coba mengkombinasikannya. In hasil perkalian sama dengan operan 1 dikali operan 2. Ya, harusnya hasilnya adalah 18. Oke, kita copy saja dari yang di atas biar cepat. Nah, operan 1 dikali. Kali di sini bukan X ya, tapi tanda bintang. Itu hasil perkalian. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Oke. 3 kali 6 adalah 18 ya. Tapi kalau yang di dalam sini mau kita ganti dengan karakter kali juga boleh biar kelihatan ya. Kalau di operasinya harus menggunakan tanda bintang. Karena ini karakter huruf ya, jadi tidak bisa digunakan untuk operator perkalian di sini. Nah, inilah operator perkalian. Kemudian pembagian. Oke, pembagian. Berarti in hasil bagi operan 1 dibagi operan 2. Harusnya hasilnya 0,5. Apakah betul hasilnya 0,5? Baik, kita keluarkan hasilnya. Oke, kita copy juga. Oke. Hasil ini bagi adalah hasil bagi. Kita lihat apakah Oke, kita lihat. Nah, kenapa hasilnya 0? Nah, ini perlu kita analisis dulu. Ya. Kenapa sih kok hasilnya 0? Padahal operasinya kan benar, pakai bagi ya. Bukan error ya, tapi hasilnya kok bisa 0. Nah, jadi dalam operasi pembagian harus kita lihat apakah dalam pembagian itu kemungkinan akan menghasilkan bilangan berkoma atau tidak. Ya, jadi kalau memang kemungkinan menghasilkan pecahan,
angka pecahan, kita harus pastikan tipe datanya. Jadi, yang pertama tipe data dari penampungnya, penampung hasilnya. Berarti di sini, apakah cocok kalau kita gunakan int? Nah, int sendiri itu adalah integer atau bilangan bulat. Nah, makanya harusnya kan 0,5 karena dia bilangan bulat, dibulatkan jadi 0. Nah, sebaiknya kalau untuk pembagian kita sesuaikan. Nah, bisa float atau double. Oke, coba kita lihat dulu. Apakah hasilnya itu masih 0 atau jadi 0,5? Nah, kita lihat. Oke, hasilnya 0,0. Kenapa? Nah, itu kita analisis lagi. Kenapa 0,0? Nah, kita lihat operan 1 sama operan 2. Ya. Tipe datanya apa? Tipe datanya integer. Nah, sebaiknya kalau kita ingin menghasilkan nilai nilai hasil baginya itu juga float, berarti sebaiknya ya kita ganti tipe datanya operan 1 dan operan 2 itu menjadi tipe data pecahan juga ya, atau float atau double. Nah, kalaupun tidak ingin mengubah, berarti kita harus menggunakan parsing ya, parsing dari integer ke float. Tapi itu nanti kita bahas pada proses parsing ya. Untuk sementara boleh kita ganti dulu untuk memastikannya apakah hasilnya kalau kita ganti float di sini dan kalau kita ganti float di sini dan float di sini, otomatis yang lainnya berpengaruh ya, karena int. Ya, jadi tipe data float ya dioperasikan dengan tipe data float, hasilnya otomatis tidak bilangan bulat. Makanya dia ketika kita ketik integer ya langsung menampilkan error. Jadi enaknya kalau kita menggunakan IDE, kita bisa langsung tahu nih error atau enggak perintahnya. Jadi sebelum kita compile pun sudah kelihatan errornya. Nah, di sini jadi untuk sementara ini kita tetap buat int saja dulu. Berarti kita bisa melakukan tadi ya parsing atau casting ya. Mungkin lebih cocok casting di sini karena tipe datanya sama-sama tipe data angka ya. Jadi hanya di casting saja bisa. Berarti untuk casting, nah sekarang langsung saja kita belajar casting. Jadi yang tadinya operan 1 itu adalah integer. Nah, bagaimana untuk cara casting menjadi float? Kita coba di sini. Nah, ini adalah cara casting. Jadi operan 1 di casting menjadi float tipe datanya. Begitu juga operan 2 kita casting menjadi float ya. Nah, bagaimana hasilnya? Coba kita lihat. Oke. Nah, ini adalah satu teknik ya. Kalau memang ingin mengubah tipe data tapi yang masih dalam satu dibilang masih dalam satu nilai tapi hanya beda tipe data ya tadi, integer, float, double. Nah, kemudian ada sort kemarin ya, ada sort, ada apa lagi. Nah, itu alternatifnya adalah menggunakan casting ya. Kalau dia beda tipe data sangat jauh sekali, misalnya string dengan integer atau float, itu harus kita gunakan metode nanti yang namanya parsing. Baik, inilah contoh proses pembagian ya. Kenapa harus di casting? Karena kalau tidak ya hasilnya dibulatkan ya, dibulatkan. Nah, ini pembagian tadi sudah tambah kurang kali bagi. Nah, coba sekarang yang
modulus atau sisa hasil bagi. Apa sih sisa hasil bagi itu? Jadi kita buat in. Nah, sisa hasil bagi ini biasa tipe data bilangan bulat ya. Jadi sisa hasil bagi nggak ada yang float atau berkoma, tuh nggak ada ya. Jadi in sisa, saya buat sisa sama dengan, nah kalau operan 1 kan tadi sisa hasil bagi ya, kalau 3 dibagi 6 kira-kira ada sisanya nggak? Nah, berarti nggak ada. Nah, jadi mungkin kita ubah lah ya nilai yang lebih tinggi nih. Misalnya kita buat 8, di sini 3. Nah, misalnya gitu ya, supaya kelihatan nanti. Jadi otomatis yang lain juga akan berubah nih. Ya, ini aja. Jadi kalau logikanya itu 8 dibagi 3 itu bulatnya itu adalah 6 sisa 2 ya. 3 kali 2 itu 6, sisanya 2 untuk hasilnya 8 kan. Jadi 8 di mod 2 sisa hasil baginya adalah harusnya 2 ya. Jadi saya buat operan 1 modulus operan 2. Nah, kalau dikeluarkan hasilnya itu saya buat sisa hasil bagi operan 1 dan operan 2 adalah sisa. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, sisa hasil bagi 8 dan 3 adalah 2 ya. Kalau mudahnya gini, 8 dibagi 3 itu adalah yang bulatnya adalah 2 ya, 2 karena dia 6 ya. 2 sisanya adalah ya 8 kurang 6 ya, 2. Atau mungkin kalau terlalu bingung, saya agak besarkan sedikit angkanya, misalnya 10. 10 dibagi 3 ya. 10 dibagi 3 harusnya 3 kan? 3 koma. Nah, ambil yang bulatnya 3. Sisanya berapa? Berarti kalau 3 sisanya 3 kali 3 9. Berarti sisanya 1. Harusnya 1 sisanya ya. Kita lihat. Ya, benar. Ya. 10 di mod 3 hasilnya adalah 1. Nah, itulah beberapa contoh operasi aritmatik. Ya. Kemudian, bagaimana kalau kita kombinasikan ini? Bisa nggak? Ya, harusnya bisa. Nah, misalnya ini. In. Apa ya? Misalnya, saya buat in operasi lah ya. Operasi sama dengan, misalnya nih, operan 1 ditambah operan 2 dikali 3 atau kali 2 sajalah, kali 2. Ini aja. Yang lainnya nanti tinggal dimodifikasi saja. Nah, operan 1 tadi adalah 10. Operan 2 adalah 3. Kalau kita buat berurut, 10 tambah 3 adalah 13 kali 2. Apakah seperti itu hasilnya 26 atau bagaimana? Kita lihat outputnya. Hasil operasinya operan 1
tambah operan 2 dikali 2 adalah operasi. Oke. Kita lihat apakah hasilnya 26 atau 16. Oke, hasilnya 16. Ya. Jadi di dalam bahasa pemrograman Java dia mengikuti aturan operasi ya. Jadi ya sama dengan di matematika, ada mana yang harus didahulukan, mana yang terakhir ya. Jadi kita bisa mengambil rumus Kabataku ya, kali bagi tambah kurang. Ya, seperti itu. Jadi yang didahulukan adalah 3 dikali 2 baru ditambah 10. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, saran saya kalau ada operasi yang kompleks seperti ini, harus gunakan atau biasakan menggunakan tanda kurung. Mana sih yang didahulukan? Kalau memang didahulukan adalah operan 1 ditambah operan 2, ya sudah, dikurung untuk menghindari kesalahan. Atau kalau tidak dikurung, otomatis yang operan 2 kali 2 dulu. Ya. Walaupun seperti itu, sebaiknya tetap kita kurung untuk menghindari kesalahan. Itu ya. Ya, tinggal kita pilih saja. Jangan sampai nanti salah hasil perhitungannya. Kan nggak lucu gitu ya. Kalau salah hasil perhitungannya. Padahal karena kurang tanda kurung dan sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh operator ya yang digunakan untuk operasi aritmatik. Ya. Baik. Berikutnya kita lihat operasi-operasi yang lainnya setelah aritmatik adalah unary. Nah, ini cukup menarik nih unary. Mungkin ada beberapa yang masih awam dengan yang namanya operasi unary. Ya, sebetulnya operasi unary ini juga operasi aritmatik juga ya. Ya, basicnya operasi aritmatik juga. Ya, ini hanya melibatkan satu operan saja. Ya, operan 1 tadi aja ya. Jadi ya cukup satu operan. Nah, kemudian operasi-operasi tersebut dapat berupa bisa jadi penambahan, pengurangan, atau membalikkan nilai boolean ya, boolean. Jadi nilai boolean. Nah, ini contohnya ya, operasi unary positif, ada operasi unary negatif, ada operasi atau operator untuk increment, ada operator untuk decrement ya. Decrement adalah mengurangi 1 poin, kalau increment meningkatkan ke 1 poin. Nah, kemudian ada operator yang digunakan untuk membalikkan nilai boolean. Misalnya nilai boolean awalnya itu adalah true, kalau ditambahkan tanda ini, maka akan menjadi false ya, atau ini bisa disebut dengan negasinya ya, komplement. Nah, baik, coba kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan operator unary atau operasi unary itu? Kita langsung ke bagian codingannya. Kita buat satu kelas lagi untuk operator unary. Ya, oke, sudah kita buat public static void main ya untuk method main ya, karena method main ini digunakan untuk menjalankan awal dari kelas yang ada. Nah, pertama kita buatlah ya in operan, karena cuma
satu operan. Kalau aritmatik, kemudian apa tadi ada unary, itu nilainya harus nilai angka ya. Kalau unary ini malah untuk beberapa bagian itu harusnya nilai bilangan bulat ya. Operan ini kita kasih nilai misalnya 6. Nah, berikutnya bagaimana sih yang dimaksud dengan operator unary hanya satu operan itu ya. Jadi kalau ada misalnya in, kita buat tadi kan ada unary tambah ya, kita buat ya udah unary tambah misalnya gitu ya. Maksud dari hanya operasinya hanya satu operan ya, seperti ini, tambah operan ya. Maksudnya positif operan gitu ya. Ya, hasilnya kalau seperti ini harusnya tetap 6 karena positif itu biasanya tidak ditulis di depan apa namanya, di depan nilai ya. Jadi hasil saya buat di sini hasil kita buat plus plus operan adalah unary tambah ya. Jadi hasil plus 6 adalah hasilnya berapa sih? Kita lihat. Ya, kemudian kita lakukan compile operator unary. Sorry, Java-nya kurang. Oke. Kemudian kita running. Baik, hasil plus 6 adalah 6 ya, karena memang 6 ini ya enggak ada plusnya, ini enggak ditulis kecuali negatif. Kalau negatif biasanya tetap ditulis. Nah, sekarang kita buat yang unary negatif ya. Atau ini saya ubah menjadi unary negatif saja biar apa ya, biar mudah dipahami. Oke. Kemudian saya buat in unary positif. Ya, perintahnya sama. Min operan. Harusnya nilainya negatif 6. Ya, saya copy aja yang bagian atas. Saya ganti hasil negatif operan adalah unary. Ini atas kebalik ya. Ini harusnya yang positif. Ya, ini saya kebalik, ini positif. Nah, yang ini yang negatif. Oke. Unary negatif. Jadi perlu diperhatikan untuk bahasa pemrograman Java ini sifatnya case sensitif. Jadi harus diperhatikan nilai penulisan huruf besar dan kecil ya untuk variabelnya. Baik, kita coba jalankan. Oke. Apa yang terjadi? Oke. Kalau negatif 6 ya hasilnya negatif 6 ya, sama. Nah, itu namanya unary yang negatif. Kemudian tadi ada yang namanya increment ya, meningkatkan satu poin ya, meningkatkan nilainya tadinya 6, kalau ada plus tadi tandanya plus ya, tambah. Nah, di sana ya, operator untuk meningkatkan nilai sebesar 1 poin plus. Nanti ada yang min itu kurangi 1 poin.
Baik. Balik lagi ke codingan Java-nya. Nah, berikutnya yang increment. In unary saya buat ing ya. Ya udah. Operan plus. Nah, kira-kira bisa nggak seperti ini? Unary adalah operan plus ya. Oke. Hasil saya copy saja dari sini. Hasil operan plus adalah plus unary increment. Baik, hasilnya seperti apa sih yang maksud dari unary increment? Oke, kita jalankan. Nah, hasil operan maaf ya, harusnya langsung di sini operan plus gitu ya. Saya kebalik. Jadi di sini nilainya tetap 6 ya. Kenapa? Karena yang diambil adalah nilai operannya. Jadi kalau mau ngambil ya langsung. Ini tidak perlu di sini ya. Tidak perlu, tapi langsung. Di sini operan plus. Nah, bedakan ini ya. Plus yang ini adalah untuk menyambung string. Nah, kalau yang sini memang operannya ditambah 1. Oke, kita coba ulang. Oke, di sini kan 6 plus karena di atasnya itu belum ya. Tapi setelah ditambah, dia harusnya kalau kita buat satu lagi, misalnya system out ya, saya coba buat system out. Saya buat sini adalah tadi operan saja, itu baru jadi 7 ya. Ini belum di assign ya, belum di assign. Nah, setelah di operan saja saya buat, ini berarti operan yang sudah di assign. Coba kita lihat. Berarti kalau yang atas itu masih 6 ya. Yang ini masih 6. Kemudian yang kalau setelah di operan makanya jadi 7. Nah, jadi sebetulnya oke. Saya kembalikan lagi di sini ya. Ini tetap jadi sifatnya di sini bukan in un ini ya, langsung saja seperti ini. Ya. Nah, kalau saya buat langsung di sini operannya itu ya masih tetap 6 kalau tidak ada ini. Ya. Tadi kalau misalnya dibuat unary ing sama dengan operator plus ya masih masih tetap gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi operan yang lama ditambah 1, hasil operannya itu dimasukkan ke sini. Operasi ini itu sebetulnya sama dengan kalau mau dijabarkan itu seperti ini. Operan sama dengan operan ditambah 1. Nah, itu sama nih. Ya. Perintah ini sama ini itu sama. Ya. Ini namanya unary. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Coba kita jalankan. Oke. Nah, di sini kenapa di sini operannya 7? Ya karena di sini udah ditambah. Bagaimana cara kita mengambil operan yang sebelumnya? Nah, karena sudah ditambah di sini ya. Ya, jadi kalau 6 plus harusnya 7. Ya, udah betul di sini. Tapi untuk menampilkannya, sekarang cara untuk menampilkan ya. Nah, di sini harus kita lihat dulu nih.
Jadi kalau mau nulis seperti itu, sepertinya untuk contoh ini ya, ini kita buat manual saja. 6 plus plus biar kelihatan adalah operan ya, operannya adalah 7. Ya, kenapa? Karena sudah ditambah 1. Nah, karena di sini operasinya, maka di sini akan berubah juga nanti kalau dibuat mengambil dari nilai operan juga ya. Baik, kita coba jalankan lagi. Kalau di sini kayaknya nggak cocok ya, 7 plus plus adalah 7, kurang sesuai. Nanti mungkin bisa dipelajari yang namanya post increment ya, sama pre increment ya. Sama ya. Jadi 6 plus plus adalah 7. Nah, kemudian kalau yang min atau negatif itu bagaimana? Ya kurang lebih sama ya. Jadi operan min. Nah, di sini yang tadinya kan 6 ya. 6. Kalau di sini operannya sekarang 7. Kalau min lagi kurang 1, hasilnya harusnya jadi 6 lagi. Ya, harusnya jadi 6 lagi. Hasil 6 min adalah plus operan. Harusnya jadi 6 lagi. Ini bukan bukan 6 min ya, tapi 7 min. Karena saya ambil dari nilai terakhir. Nilai terakhir adalah operannya 7. Baik, kita lihat hasilnya. Ya, oke. 7 min adalah 6 ya. Ini sama juga kalau mau dituliskan itu sama dengan operan dikurang 1. Itu sama aja perintahnya. Jadi ini lebih singkat. Nah, itu tadi plus sama min ya. Kemudian apalagi sih yang ada di operator unary selain plus min? Kita lihat lagi. Tadi di materi slide-nya ada yang namanya negasi ya, atau komplement ya. Itu tanda apa namanya? Tanda seru. Baik, bagaimana sih contohnya tanda untuk menggunakan komplement? Ya, kurang lebih sih sama ya. Cuma di sini karena dia berupa boolean, jadi kita buat variabel baru. Boolean, ya, tipe data boolean, misalnya kita buat status sama dengan kita buat true ya, karena nilai boolean itu hanya true sama false. Nah, kalau mau kita buat misalnya oke, hasil negasi dari status adalah plus negasi status atau komplement dari status. Bagaimana sih hasilnya? Kita lihat. Jadi harusnya ini adalah false. Oke. Hasil negasi dari true adalah false, atau hasil komplement dari true adalah false. Jadi itulah beberapa operator unary yang sering digunakan ya. Tadi ada positif, ada negatif, ada decrement, atau pertama ada increment, yang berikutnya ada decrement, dan terakhir adalah komplement. Ya, itu adalah operator-operator yang namanya bisa disebut untuk operasi unary.
Baik, berikutnya kita bahas lagi yang namanya operator equality dan relasional, yaitu operator yang digunakan untuk menentukan atau ya bisa untuk membandingkan antara dua variabel atau operan. Intinya setelah dibandingkan itu nilainya itu akan menghasilkan nilai true atau false, jadi cuma betul dan salah. Jadi operator ini hanya menghasilkan nilai true atau false. Ya, beberapa di antaranya itu adalah sama dengan 2 kali, tidak sama dengan, itu tanda seru tadi negasi ya, tidak sama dengan, besar dari, besar sama dengan, kecil atau kecil sama dengan ya, kecil atau sama dengan. Nah, itu beberapa operasi equality dan relasional yang bisa digunakan. Baik, kita coba masuk ke IDE-nya. Kita tambahkan kelas lagi, yaitu operator equality, atau ini biasanya kalau bahasa kita itu operator perbandingan ya. Perbandingan. Oke. Nah, public static void main ya, pertama. Kalau namanya perbandingan berarti kita butuh minimal itu 2 ya, 2 nilai atau 2 operan. Biasanya operator perbandingan ini nanti digunakan yang paling sering yaitu untuk perintah-perintah kondisional ya. Perintah if itu nantinya ya sering digunakan operator perbandingan. Jadi memang harus paham sekali karena ini masih berhubungan dengan materi lain nantinya. Ya, kita buat misalnya in. Kita buat operator perbandingannya yaitu kita buat hasil saja ya, hasil banding 1. Oke, misalnya saya langsung tuliskan saja nilainya, seperti tadi saja ya, operan, nanti hasilnya baru dimasukkan ke hasil banding 1. Operan 1, kita isi nilainya misalnya 12. In operan 2, kita buat nilainya 5. Nah, apa sih yang dimaksud dengan operator perbandingan tadi? Sama dengan atau apa gitu ya? Kita lihat. Jadi in hasil banding pertama atau 1 sama dengan ya. Tadi kan sama dengan 2 kali ya. Nah, ini menyatakan operan 1 sama dengan operan 2. Harusnya ya, ini nantinya menghasilkan nilai true atau false. Oh, sorry. Ya, hasil banding itu harusnya menghasilkan nilai boolean. Ya, karena nilainya kalau nggak true ya false. Ya. Jadi, apakah benar 12 itu sama dengan 5? Nah, itu maksudnya. Nah, sebaiknya kalau seperti ini biasakan menggunakan tanda kurung, jadi supaya tidak bingung ini sama dengan yang mana gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tipe datanya bukan integer lagi ya, harus boolean karena hasil bandingnya itu ya kalau nggak benar ya salah. Ya, kita keluarkan. Ya, kita buat operan 1 sama dengan operan 2. Kita buat seperti ini saja. Hasilnya itu apa sih? Gitu ya. Nah, itu maksudnya panah ya. Kalau operan 1 sama dengan
apakah operan 1 sama dengan operan 2? Nah, kita lihat hasilnya hasil banding. Oke. Kita buat operator perbandingan .java. Oke, hasilnya seperti apa sih? Ya, 12 sama dengan 5 itu false ya, salah. Ya, 12 ya harusnya sama dengan 12 baru betul. Nah, seperti itu. Nah, baik, itu hasil perbandingan pertama. Coba kita gunakan operator lain ya. Tetap boolean. Hasil banding 2 saya buat. Berarti operan 1 kita lihat yang pertama tadi tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan, ini boleh dipisah atau tidak ya. Operan 2. Harusnya hasilnya ini adalah Nah, ini operan 1. Apakah operan 1 tidak sama dengan operan 2? Apakah 12 tidak sama dengan 5? Harusnya ya benar, tidak sama dengan 5. Kita lihat yang kedua. Oke. 12 itu kalau apakah 12 sama dengan 5? Ya salah. Apakah 12 tidak sama dengan 5? Ya betul ya, tidak sama dengan. Nah, berikutnya besar dari. Ya, sama saja sih. Saya buat hasil banding 3, saya copy saja. Ini hasil banding 3 yaitu besar dari. Ya. Ini saya rapikan ya biar terlihat operatornya. Nah, apakah operan 1 itu lebih besar dari operan 2? Harusnya ya benar. Operan 1 itu lebih besar dari operan 2. Nah, hasil banding 3. Itu kita lihat hasilnya. Oke, betul ya. 12 ya besar dari 5, betul. Nah, bisa nggak kalau operator perbandingan itu membandingkan lebih dari 2 operan? Ya, logiknya sih atau logikanya sih kayaknya tidak bisa ya. Misalnya nih, operan 1 lebih besar dari operan 2, lebih besar dari operan 3. Kalau ditulis secara langsung memang tidak bisa, tapi logikanya sebetulnya bisa. Nah, itu nanti pakai operator lain ya, operator logika lagi ya, ada tambahannya nanti ya. And sama OR, cara penulisan lagi ya. Secara logika sih ada kalau di matematika, operan 1 besar dari operan 2, besar dari operan 3, secara matematiknya ada. Tapi cara penulisan di bahasa pemrograman tidak bisa, harus dipecah. Nah, itu adalah yang besar dari. Nah, kecil dari atau kecil sama dengan nanti bisa langsung dicoba saja ya. Kurang lebih caranya sama, hanya menuliskan saja operator kecil dari, besar sama kecil sama dengan ya. Jadi seperti itu saja. Nanti untuk yang operator lain juga ya, kayaknya tidak terlalu sulit ya, tinggal mengganti aja, nanti silakan dieksplorasi. Nah ini ya operasi kondisional tadi yang
ini masih lanjutannya sebetulnya. Operasi kondisional ini ya tadi, misalnya nih, operan 1 lebih besar dari operan 2 dan lebih besar dari operan 3. Nah, gimana sih cara nulisnya? Apakah seperti tadi? Ya, harusnya tidak. Harusnya kalau di bahasa pemrograman itu harus dipisah-pisah. Ya, silakan saja nanti kita coba ya. Kita coba apakah bisa dituliskan secara langsung atau tidak gitu. Jadi ya udah kita tes saja. Masuk ke bahasa pemrogramannya. Kita buat Java, namanya operator kondisional. Oke. Public static void main. Nah, berikutnya kita buat kita buat operan 1 sama dengan, kita samakan aja 12, kemudian operan 2 sama dengan 15, dan kita buat 3 operan ya. Operan 3 sama dengan 20 misalnya. Nah, apa sih yang disebut dengan operator kondisional? Yaitu tadi tandanya AND atau OR ya. Nah, sekarang kita buat yang sederhana dulu ya. Misalnya operan 1 dan operan 2. Kalau di AND kan tuh AND itu harus membandingkan tipe data boolean dengan tipe data boolean. Kalau seperti ini kita bandingkan langsung, ya kita coba saja apakah bisa. Ya, misalnya saya buat hasil dulu ya, sama dengan operan 1, tadi simbolnya itu adalah dan operan 2. Kira-kira bisa nggak seperti ini ya? Nah, di sini langsung menyatakan error. Kenapa? Karena operator AND ini adalah untuk membandingkan dua nilai boolean, ya, nilai true atau false. Kalau seperti ini belum bisa digunakan. Bisa digunakan kalau kita menggabungkan dengan operator tadi ya, operator perbandingan tadi. Nah, jadi ini nanti akan kita bahas. Sekarang kita akan membahas yang sederhana aja dulu. Nah, karena ini belum ada tipe data boolean, saya buat tipe data boolean dulu ya. Atau langsung saja ngetes load. Oke, true sama false boleh. Misalnya saya buat seperti ini. Tidak usah, langsung saja. Ada nilai true dan true. Outputnya seharusnya adalah true. Ya. Harusnya true. Operator atau operator logika sama aja ya, operator kondisional atau operator logika ini sama. Oke, berikutnya kita jalankan. Harusnya outputnya true ya. Nah, kemudian kalau false bagaimana? False. True dan false outputnya adalah false ya. Jadi konsep ini juga harus paham dulu, konsep operasinya ya. Jadi kalau dia done ya,
true dan true itu hasilnya true. True dan false hasilnya false. False dan false hasilnya false. Nah, itu harus dipahami. False dan true hasilnya false. Sorry, salah. Operator kondisional. Oke, false ya hasilnya. Mau dibalik, hasilnya tetap false. Kenapa? Karena kalau dia operator dan, ya, dia hanya menghasilkan true kalau dua-duanya itu bernilai true. Ya, di kiri true, di kanan true. Ya, atau mau tambah lagi dan true. Ini hasilnya tetap false karena ada salah satu yang bernilai false. Jadi enaknya kalau dan itu semuanya harus true baru bisa nilainya true. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, bagaimana kalau or? Tadi kan ada dua ya. Ini biar saja dulu, misalnya true ya. Oke, ini hasilnya tadi adalah false ya. Nah, misalnya saya buat lagi, tapi yang or. Or itu tanda 2 ya, pagar apa tanda ini tanda garis tegak 2 ya. Kalau true or false ya, berarti hasilnya true ya. True or true hasilnya true. False or true hasilnya true. Pokoknya kalau dia ada salah satu bernilai true, maka menghasilkan nilai true ya. Kalau ada salah satu saja bernilai true, operasinya itu akan menghasilkan nilai true. Coba kita lihat. Oke, yang ini hasilnya true. Nah, pokoknya salah satu aja true. Dua-duanya false, false or false, ya hasilnya false. Ya. Nah, itu bedanya antara true dengan and dengan or. Nah, bagaimana kalau kita mengoperasikan ini sekarang ya? Nah, kalau mengoperasikan itu berarti contohnya gini. Saya buat untuk menghasilkan nilai boolean. Kita buat logika 1. Saya buat seperti ini. Operan 1 lebih kecil dari operan 2. Logikanya harusnya bernilai true. Nah, gitulah. And operan 3 lebih besar dari operan 1. Nah, harusnya ini menghasilkan nilai true. Kenapa? Karena di sini operan 1 kecil dari operan 2. 1 lebih kecil dari operan 2. Betul, true. Nah, kemudian yang sisi sebelah kanannya, operan 3 lebih besar dari operan 1. Operan 3 lebih besar dari operan 1. Betul. Ya. Jadi di sini true dengan true, otomatis harusnya outputnya juga true. Kita buat logika 1. Hasilnya seharusnya true. Nah, false, true, true. Nah, gitu ya. Ini logika 1. Kalau mau ditambahin lagi silahkan ya. Misalnya saya tambahin buat lagi boolean 2. Logika 2 ya. Logika 2. Mungkin saya ubah operan 1 besar dari operan 2 and operan 1 lebih kecil dari operan
3. Kalau logikanya seperti ini, seharusnya nilainya false. Kenapa? Salah satunya bernilai false. Operan 1 itu katanya di sini ya, lebih besar daripada operan 2. Padahal seharusnya operan 2 yang lebih besar daripada operan 1. Nah, itu saja pokoknya udah ketemu false ya. Kalau tandanya dan 2 kali, sebetulnya yang sebelah sininya tidak akan dicek lagi. Karena sudah salah satu false, otomatis outputnya false. Karena tadi dijelaskan di operasi kondisional itu di sini nilai dari operator kedua, ketiga, dan seterusnya itu menjadi pertimbangan hasil dari nilai true dan false dari yang pertama tadi. Ya. Jadi di sini, jadi yang ini itu adalah melihat dari hasil yang sebelumnya dulu. Kalau sebelumnya true, maka akan diproses yang berikutnya. Tapi kalau nilainya false, maka sudah tahu false, pasti kalau dia N, otomatis hasilnya false. Jadi tidak akan mencari yang lain lagi. Itu kalau operator dan 2 kali. Ya. Coba kita lihat. Logika 2. Nah, di sini hasilnya false. Kenapa? Salah satunya saja udah false. Seperti itu. Nah, kalau sebetulnya kalau satu bisa nggak? Tetap bisa ya. Tapi kalau satu ini nanti sifatnya itu dia akan mengecek seluruh operasinya. Ya. Seluruh operasi akan dicek. Hasilnya sama. Tapi kalaupun di sini nilai false, ya, maka dia akan ngecek berikutnya. Padahal lebih bagus seperti ini. Karena kalau kita sudah tahu awalnya false, maka tidak perlu lagi ngecek yang lainnya. Ya, buang-buang waktu lah istilahnya gitu ya. Nah, baik, itu yang logika kedua. Nah, kemudian logika ketiga, coba kita gabungkan. Ya, sama seperti logika pertama nih. Ya. Tapi kita menggunakan ini dulu. Logika, oke. Ya, sama aja ya. Nanti kalau mau menggunakan ini, saya gunakan logika yang atas saja. Tapi dimodifikasi. Pertama, saya buat true and false or true. Ya, atau saya baliklah. True or false and true. Ini akan menghasilkan nilai true atau false. Ya, kita lihat hasilnya. Sudah ya, sudah langsung ya harusnya. Baik, kita cek hasilnya. Nah, apakah true atau false ya? Pastikan. True. Kenapa true? Karena dia akan mengecek yang ini dulu, baru ini. Ya. Jadi sama seperti operator aritmatik yang lainnya tadi ya. Sebaiknya kalau kita menuliskan yang sifatnya seperti ini, sebaiknya kita tuliskan menggunakan tanda kurung. Mana sih yang didahulukan? Kita kan nggak tahu nih. Ya, nanti misalnya operan 1 besar dari operan 2 dan operan 1 kecil dari operan 3, ini dikurung dulu. Nah, seperti itu. Nanti baru di-OR-kan dengan yang lain. Ya. Jadi ini juga harus dilihat mana yang didahulukan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau seperti ini, hasilnya harusnya tetap true. Kenapa? Karena salah satunya sudah true. Di sini OR. Nah, ya. Jadi tetap
dibuat kurungnya. Kalau tidak, dia akan membaca pertama N dulu ya. Dia akan membandingkan ini dan ini. Ternyata false. Tapi ketika dibandingkan dengan true, atau nih. Ya, dibandingkan true or false, hasilnya tetap true. Nah, sekarang saya ganti nih, false. False or false and true. Hasilnya kira-kira apa nih? Ya, atau seperti ini. True. Oke, saya baliklah ya. Kalau itu hasilnya tetap juga sama ya. True and true and false. Kalau or, hasilnya juga sama gitu ya. Or false. Hasilnya ini adalah false. Kenapa? Karena kalau mau didahulukan, ini hasilnya adalah false, di-or-kan dengan false ya, hasilnya false ya. Jadi intinya sih harus memahami konsepnya dulu. Kalau paham konsep, mau apapun kita bolak-balik, hasilnya itu akan paham ya. Jadi seperti itu. Coba kita lihat hasilnya, harusnya outputnya itu adalah false. Oke ya. Jadi itulah beberapa operator yang ada di dalam bahasa pemrograman khususnya Java dalam hal ini ya. Nah, jadi harap dieksplorasi lagi seluruh operator yang sudah dijelaskan tadi dengan contoh-contoh yang lainnya supaya lebih kaya akan pengetahuan dan kaya akan contoh-contoh lain lah ya. Jadi mungkin di pertemuan ini hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, silakan dieksplorasi lebih dalam lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.